Halo semuanya, apa kareba piye kabare? Nelly Nayana Channel. Oke, jadi udah lama banget nggak buat video. Pertama karena aku emang juga akhir-akhir ini ya balik lagi males banget. Jadi makanya mari kita lawan rasa malas itu. Terus yang kedua karena aku sekarang kosnya udah pindah, nggak di tempat lama lagi. Jadi agak nggak susah sih sebenarnya, bisa aja buat video, cuman karena aku sekarang ngekosnya sekamar berdua, jadi aku ngerasa kayak nggak nyaman aja kalau harus buat video pas ada temenku. Soalnya aneh nggak sih ngobrol sendiri gitu terus ada orang lain yang ngeliatin kayak, hah, ngapain sih nih orang kayak gitu. Jadi agak canggung pastinya, makanya aku kayak karena dia juga seminggu sekali ada kegiatan, jadi aku bisa ngeluangin waktu pas dia lagi berkegiatan buat video. Jadi aku pengennya sih tiap minggu aku bisa buat video. Ya balik lagi seperti tujuan awal kita buat video itu buat belajar ngomong juga, terus juga buat sharing juga. Jadi mari kita mulai videonya. Sebenarnya dari tadi udah mulai ya. Jadi hari ini aku sebenarnya beberapa topik yang pengen aku bahas, tapi karena aku rasa ini lebih apa ya, harus aku bahas sekarang, soalnya kalau udah terlalu lama kayaknya momennya juga udah lewat banget. Jadi aku mau bahas ini dulu, mungkin beberapa topik lainnya bisa aku bahas nanti. Tapi pertama, untuk kali ini aku harus belajar ngomong dengan lebih pelan dan jelas. Soalnya kan aku ngomong itu agak cepet terus kadang belibet kan. Jadi aku mau ngomong, coba belajar ngomong untuk lebih santai dan pelan. Walaupun sebenarnya orang Makassar ya kita emang ngomongnya cepet dan ya gitu emang. Tapi aku mau belajar juga buat kayak gitu. Ya sesuai sama video ini kita harus belajar. Jadi kita gunakan kesempatan membuat video ini dengan lebih baik. Oke, jadi aku bakal cerita. Kalau mungkin yang ngikutin aku di Instagram, terus juga di Facebook juga, terus juga punya WhatsApp, aku pasti tahu kalau misalnya 1 bulan yang lalu, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, kayaknya 1 bulan yang lalu deh. 1 bulan yang lalu tuh aku pulang ke Makassar. Akhirnya. Jadi setelah sekian purnama gak bisa pulang dan pengen banget pulang, akhirnya aku mencicipi rasanya pulang kampung. Dari kelas 2 SMA dan akhirnya baru bisa pulang lagi sekarang pas semester 3 selesai di waktu kuliah. Jadi ada 3-4 tahun baru pulang lagi setelah sekian purnama. Ya jadi aku kemarin pulang ke Makassar. Pulangnya tuh emang agak mendadak. Jadi aku gak prepare apa-apa. Yang ku prepare itu yang bener-bener emang aku siapin dari sebelum aku pun tahu waktu pulangnya kapan. Itu yang aku prepare itu adalah uang. Jadi karena aku tahu kalau aku akan suatu saat nanti pulang mendadak, makanya aku prepare uangnya jauh sebelumnya. Jadi buat yang lihat Instagramku juga pasti tahu aku bongkar 2 apa 3 celengan. Ya 3 kayaknya celengan, karena itu dari awal aku ngekos aku udah prepare. Awalnya tuh uangnya mau aku gunain buat beli hal-hal lain, kayak mau beli buku, terus juga mau, pokoknya nggak buat pulang kampung awalnya. Terus setelah 1 atau 2 semester kuliah itu aku sadar, tapi kalau aku mau pulang kampung tapi nggak punya uang, mau minta juga kayaknya nggak memungkinkan, karena juga pasti mama juga pasti punya banyak kebutuhan saat itu. Jadi aku kayak apa mungkin lebih baik aku nabung uang tabungan atau uang yang aku sisihin ini buat aku pulang kampung aja ya. Jadi sebenarnya uang tabungan aku ini aku tuh nabungnya sebenarnya 2.000 per di celengan itu, nggak per hari sih. Pokoknya setiap aku punya uang 2.000 aku tabung, uang 2.000 aku tabung. Seberapa banyak pun uang 2.000 tuh aku tabung. Kadang kan mulai cepet lagi ngomongnya, slowly. Jadi kadang aku
misalnya uangku nya tinggal 20.000 ya, tapi 10.000-nya ini uang 10.000-an atau uang 5.000-an, 10.000-nya lagi nih uang 2.000-an, tapi tetap aja pasti yang walaupun uangku tinggal semenipis itu, yang 2.000-nya pasti bakal ujung-ujungnya tetap aku masukin ke tabungan itu. Jadi emang saat itu aku konsisten banget, setiap punya 2.000 pasti aku masukin. Nah, karena aku punya tekad bulat kalau aku harus pulang kampung dengan uang itu gitu. Nah, kemudian kemarin tuh aku jadi pulang deh pas liburan semester 3, karena kebetulan liburannya cukup lama, 1 bulanan. Dan sebenarnya info liburan aku nggak terlalu ngikutin banget, tapi pas udah tahu kalau minggu depan itu udah setelah ujian, udah langsung libur kuliah, aku langsung hari Jumatnya itu aku mesen tiket, hari Seninnya aku berangkat. Dan itu nggak prepare banget, karena sebenarnya aku biasanya kalau pulang kampung itu atau ke Makassar atau dari Makassar ke sini itu pasti diantar kan, dari rumah diantar sama omku ke bandara, terus nanti di bandara naik pesawat, baru sampai sana dijemput, kayak gitu terus. Jadi dari sana sampai sini dijemput di bandara, terus pulang ke rumah nenek gitu. Jadi nggak pernah sendiri. Tapi karena saat itu aku nekat, jadi ya udah aku pulang sendiri. Awalnya temenku mau nganterin aku naik bus ke bandara, terus karena kendala waktu ujiannya dia juga, terus juga aku pribadi waktu itu uang juga kayaknya ngeluarin lebih banyak dana lagi kalau sampai aku harus dianterin gitu. Terus juga kasihan juga kalau dia balik ke sini sendiri gitu. Terus aku mutusin kayak ya udahlah, aku sendiri aja nggak apa-apa. Jadi maaf kepotong lagi soalnya memori HP-nya penuh, jadi aku harus ngapusin beberapa data dulu baru buat video lagi. Ya jadi lanjut, aku nggak tahu lanjutnya di mana ini. Pokoknya setelah itu temanku nganterin aku ke terminal dari kos. Yang biasanya aku berangkat dari rumah nenek, aku berangkat dari kos. Setelah itu dari terminal aku naik bus sampai terminal Surabaya. Di terminal Surabaya sebenarnya aku pengen naik bus ke bandara, tapi waktu itu ada insiden dimana ada orang tiba-tiba ngangkat koperku, ngebawa pergi, terus dibawain naik ke mobil, terus aku disuruh bayar, terus aku diantar ke terminal, terus aku disuruh bayar, katanya seharga Grab tapi mahal banget, 115 kayaknya. Jadi dari situ aku berpengalaman kalau aku tidak akan mau lagi koperku dibantu angkat sama orang, bukan orang baik ternyata, tapi orang yang juga lagi kerja gitu. Ya karena itu pengalaman pertama, jadi buat jadi pelajaran sih sebenarnya. Seperti sama kayak pengalaman aku pas pertama kali di bandara sendiri ke Makassar, terus ada yang tiba-tiba geret koperku, kok sama ya. Geret koperku terus kayak diamanin gitu loh, dikasih kayak pengaman, ternyata tuh bayar 50.000. Bodohnya lagi, kenapa aku kopernya digeret terima aja gitu, kayak nggak, ini punya aku nggak gitu. Aku kayak ya bawa aja pas udah selesai baru loh kok gini. Padahal ternyata nggak semua orang di dunia ini baik, tapi emang punya maksud dan tujuan aja gitu lah. Habis itu karena insiden itu, uang di dompetku yang pokoknya kalau nggak salah aku punya uang itu 1 juta sama yang di ATM. Jadi 600 buat 1.200.000 kayaknya. Jadi 600 yang aku pakai buat bayar tiket, terus aku nyisain 200, 100-nya buat bus itu, terus ada lebihnya dikit-dikit uang 2.000-an itu sama buat simpenan pas aku di Makassar. Ternyata ya karena insiden itu aku nyisa uang 100 di dompet gara-gara diantar ke bandara pakai ongkos Grab. Katanya seharga Grab, tapi ya nggak tahu lah, aku juga nggak pernah naik Grab jadi nggak tahu harganya gimana berapa. So aku ngomong ke mama aku, terus kata mama, ya udah nanti pas pulangnya naikkan aja, travel aja biar nggak bodoh-bodohin. Soalnya aku juga nggak ngomong siapa-siapa kalau aku pulang. Aku nggak ngomong, ya Allah,
aku nggak ngomong tete aku nggak ngomong mama aku, jadi aku bener-bener nggak ngomong siapa-siapa. Karena nggak ngomong siapa-siapa, terus itu mamaku marah. Maaf ya ma, maafin Nelly, mama Nelly minta maaf. Ya jadi mama marah kayak, kamu kok pulang nggak ngomong-ngomong sih, ngasih tahu liburnya kapan, terus kok tiba-tiba pulang kan. Iya, emang salah Nelly maaf. Iya, jadi aku emang pulang nggak ngomong, soalnya beberapa kali aku ngomong itu malah ujung-ujungnya nggak bisa pulang, nggak jadi pulang gitu loh. Jadi aku memegang prinsip, timbang aku ngomong terus nggak jadi pulang lagi, mending dicoba-coba gas aja tanpa ngomong-ngomong gitu. Dan aku juga ngomong tetaku, jadi sampean dia kaget banget kayak, hah beneran anakku pulang. Seru banget sih itu momennya. Nah itulah pertama kali aku bener-bener sendiri melakukan semuanya. Yang biasanya tiap kan mulai cepet lagi ngomongnya, ya gimana ya emang gini, tapi harus belajar nih ya, nggak boleh cepet-cepet ngomongnya. Ya, abis itu apa ya tadi, kan lupa jadinya. Ya gara-gara pulang ini banyak banget sih momennya, kayak aku tahu kalau misalnya nggak selalu yang kita mau itu berakhir baik gitu loh. Jadi seambisi apapun kamu ngelakuin sesuatu, kamu pikir dengan kamu ngelakuin itu mungkin kamu akan dapetin hal baik, belum tentu juga. Jadi jangan terlalu ambis juga, karena mungkin apa yang hidup yang kamu jalani sekarang itu udah hidup yang terbaik yang kamu punya, tapi karena kamu gak bersyukur, kamu jadi pengen ngejar sesuatu yang ternyata kalau kamu ngejalanin itu tuh kamu gak menikmatinya sama sekali, kamu malah tersiksa gitu sih. Aku jadi belajar itu juga. Terus juga jadi tahu kalau misalnya aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tapi beneran ini bukan lagi nyanyi, tapi emang bener kalau misalnya ternyata Nelly di masa lalu, Nelly pas masih kecil tuh bukan Nelly yang sama lagi sama Nelly yang sekarang. Entah kenapa ya, jadi kayak, oh apa yang aku alamin dulu tuh ternyata udah beda loh sama yang sekarang. Hidup udah jalan jauh banget, Nel. Kamu masih mikir sesuatu tuh nggak berubah, padahal ternyata ya udah berubah. Seiring berjalannya waktu itu hidup kamu tuh udah banyak banget berubah, Nel. Jadi itu juga aku baru sadar sekarang. Terus aku juga sadar sih, aku tuh ternyata nggak tahu kenapa ya, tapi aku juga sering baca di internet kalau emang hal itu emang di beberapa orang itu juga terjadi. Kamu ngerasa gak sih kayak kamu tuh lebih deket sama keluarga dari mamamu daripada sama keluarga dari tetamu? Teta itu ayah ya? Iya. Jadi aku ngerasa gitu dan ngalamin itu. Seberapa berusaha pun aku untuk deket sama keluarga tetaku ya, kita deket, tapi aku tuh kayak canggung gitu loh. Kayak walaupun mereka udah ngomong jangan malu-malu, Nel, kamu kan keluarga, kita kan keluarga sendiri. Ya pun kamu juga dari kecil di sini, yang ngurus kamu juga kita, kamu kok malu-malu sih gitu. Tapi emang nggak bisa deket aja gitu. Tapi kalau sama keluarga mama kayak aku ya aku gitu, kayak gak ada canggung-canggungnya gitu. Sama tante kayak di jalan ketemu kayak tante gitu, bisa teriak-teriak kayak orang kayak gitulah, kayak nggak ada malunya sama sekali. Tapi kalau sama keluarga teh tahu kok agak canggung banget gitu ya, kayak walaupun mereka baik banget kayak, tapi aku tetap kayak nggak bisa open gitu loh. Padahal ya sebenarnya pengen sih kayak ngeliat, pengen deket sama mereka juga, cuman nggak tahu, nggak bisa. Ya bukan karena mereka nya juga nggak open, tapi mereka udah baik banget. Tapi aku juga bingung kok nggak bisa tingkah laku seperti aku di keluarga mama ya, kayak nggak bisa seakrab itu. Padahal mereka baik sama sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa. Soalnya aku juga kemarin pas pulang di rumah nenek yang nggak canggung sama sekali sama tante, walaupun tante jauh segala macam, aku bisa gampang banget deket. Kayak aku jadi diri sendiri. Pas di sana kok aku jadi kayak lebih banyak diam gitu, padahal aslinya enggak. Aku emang aslinya kan nggak pendiam kan. Buat yang kenal aku banget pasti tahu aku tapi di sana nggak bisa, kayak ngeliat orang ngobrol gitu nyambung, aku enggak gitu. Kayak apa sih, Nel, gitu sih.
Jadi banyak banget yang berubah. Dan aku sebenarnya pas ke Makassar pengen banget ke makamnya Teta Nani, terus juga pengen ke Ereng-Ereng, terus juga pengen ketemu temen-temen SMP, SD. Tapi nggak tahu karena di planning, aku malah nggak ketemu siapa-siapa, nggak bisa kemana-mana. Bukan nggak bisa kemana-mana karena nggak bisa, cuman nggak terwujud aja gitu. Kayak emang sesuatu yang direncanakan itu emang tidak selamanya bagus. Makanya kayak ya udah jalanin aja wes, nggak usah mikir ke depannya gimana. Soalnya aku mikirin malah tidak tercapai, nggak tahu kenapa. Ya emang takdirnya gitu mungkin. Terus sih, terus juga tapi nggak jadi karena pulang aku jadi balik mikir kayaknya aku pengen tinggal di Makassar aja. Aku pengen tinggal di rumah Anto, pengen buka les gratis, pengen buat kayak rumah belajar gitu loh buat anak-anak di sana. Aku pengen gitu sih. Pengen kayak pas lulus balik aja ngajar di sana. Tapi aku juga nggak tahu masa ya makanya kalau di planning gini malah nggak jadi, jangan dipikirin, jangan dipikirin. Karena juga di sini juga aku punya keluarga, terus juga ya nggak tahu ya, gitu aja mungkin ya, masa depan gak ada yang tahu. Ya aku itu cuma pengen sharing kalau aku di Makassar cukup menikmati perjalanan di Makassar karena cukup menyenangkan. Aku nggak ketemu teman-teman SMP SD ku, tapi aku malah jadi kenal orang baru. Itu mungkin hikmah dari apa yang terjadi, aku jadi kenal mereka. Terus juga banyak momen-momen baru juga, kenangan baru, dan ya hal-hal menyenangkan baru yang ku alami di sana. Ya udah deh gitu dulu aja, soalnya memoriku benar-benar sudah tidak bisa diajak kompromi. Soalnya udah 2 kali aku ngapus-ngapusin sampai ngapus aplikasi, tapi tetap aja keluar-keluar. Pokoknya kalau ada yang lupa aku omongin bakal mungkin buat video lagi. Karena aku lihat ternyata yang dengerin story time lumayan banyak sih daripada ngeliat vlog-vlog gak jelasnya Nelly. Mungkin walaupun gak seberapa tapi lumayan lah. Makanya aku juga sebenarnya suka ngomong. Kayak ngomong. Ya udah gitu aja. Terima kasih banyak yang udah mau nonton sampai selesai. Selanjutnya mungkin aku bakal ngomongin soal komunikasi ya. Gak usah ada bocoran-bocoran ya. Pokoknya bakal ngomongin itu. Ya sejauh ini kita ngomongin Makassar dulu. Sebenarnya banyak banget sih. Aku jalan-jalan ke banyak tempat juga, ke pantai-pantai juga. Tapi kalau yang lebih ini bisa lihat di Instagram, karena foto-fotonya pasti aku upload di Instagram. Dan bahkan aku buatin sorotan buat di Makassar. Oh iya, ini harus diceritain sebelum ditutup. Pas pulang ke sini, pas naik kapal itu, pas kapal kan, naik pesawat, pas berangkatnya tuh kayak ya udahlah, naik pesawat ya aku paling di atas tidur, soalnya aku gak bisa terlalu menikmati. Tapi sore waktu yang berangkat, jadi pemandangannya gak bagus banget. Awannya juga bagus, walaupun mungkin pas mau sampai hujan, tapi udah malam kok, pas sampai tuh udah habis maghrib, jadi emang udah gak lihat apa-apa. Tapi pas masih pertama berangkatnya tuh sore, jadi bagus banget pemandangannya. Tapi pas pulangnya, Nelly kan di posisinya di deket pintu darurat, di samping sayap. Sumpah ini waktu pramugarinya ngasih tahu kalau misalnya bentar lagi kita sampai di Bandara Juanda. Tapi sebenarnya masih agak lama, masih kayak 15 menit, 20 menitan kayaknya ya. Telinga aku tiba-tiba sakit banget. Itu kan aku kebangun ya pas pengumuman kalau udah deket gitu loh. Terus aku kebangun, terus telingaku langsung kayak sakit banget, kayak nying. Tapi tuh nyingnya tuh bukan nying kayak biasa, nyingnya tuh nying keras banget, kayak bayangin kayak gendang telingaku tuh mau pecah gitu loh. Aku sampai kayak ya Allah ini gimana ya Allah, kenapa ini? Aku sampai giniin terus telingaku sampai kayak, walaupun aku gini masih sakit banget, sampai yang deket gitu kayak mungkin bingung kenapa orang ini, apa nggak pernah naik pesawat ya. So aku sampai kayak
di pikiranku apa aku harus ngomong ke orang di sampingku ini kalau misalnya telinga aku sakit ya biar dia ngomong ke pramugari, terus pramugarinya bantuin aku, gak tahu mau dibantuin apa, pokoknya diobatin atau gimana, soalnya sakit banget. Tapi karena aku Nelia, aku lebih biasa nyimpan rasa sakitku sendiri daripada ngomongin itu ke orang lain, karena di pikiranku daripada ngomong terus ribet dia malah jadi kerepotan gara-gara aku, mending gak usah ngomong. Jadi udah nggak ngomong, aku tahan bener-bener tahan, padahal sakit banget itu bener-bener kayak ngalahin kalau suara kayak nyingnya sound system itu kayak itu 20 kali 100 kali lipatnya, mungkin sakit banget. Aku nggak tahu kenapa, apa mungkin gara-gara deket sayap atau gimana, tapi itu sakit banget sih. Aku kayak trauma naik pesawat, tapi gimana kalau nggak naik pesawat nggak bisa ke Makassar, masa aku berenang gitu. Bisa sih naik kapal, cuman kayak jalur cepatnya kan pesawat kan ya. Iya makanya itu kayak itu perlu diceritain banget. Aku sebenarnya pengen nanya ke mama tuh kenapa aku telinga aku gitu, cuma aku nggak sempet ngechat. Tapi emang aku memang nggak suka chatan. Ngomong-ngomong soal chatan itu nanti nyambung di story time kita soal komunikasi. Jadi nanti udah bahas di sana aja. Itu sih aku cuma mau ngobrol itu aja sih soal Makassar. Thank you, terima kasih untuk semua yang udah membuat hari-hariku di Makassar menjadi menyenangkan. Ade mano, dia aja. Tidak tahu kenapa tanya saya. Adekku Mano suka banget ngomong itu. Kita sama aku kadang bilang, apa sih kamu kok kalau di Kanila ajak ngomong kok tidak tahu kenapa tanya saya, kan kesel ya. Padahal dia tahu sebenarnya. Terus juga ada Ikra, sekolah yang bener. Biasanya kalau malam dia ke kamar terus tiba-tiba ngajak ngobrol, cerita dia di sekolah tadi ngapain aja. Kebetulan wali kelasku juga waktu SD. Jadi pengen nangis, kangen banget sama adik-adikku. Jadi yang buat betah di sana bener-bener kan adik-adikku. Aku sayang banget sama mereka, sama Mano juga. Aku bantuin dia ngerjain tugas, terus juga dia cerita soal teman-temannya. Pengen nangis. Padahal aku udah berjanji sama diriku sendiri, sepulang dari Makassar aku tidak akan cengeng lagi, karena rasanya tidak ada lagi yang bisa buat aku menangis, kayak nothing. Tapi setelah cerita ini kok aku malah jadi sedih ya. Soalnya kita deket banget. Kalau sama Ano bahkan kita tidur di kamar, kita tidur bareng, terus juga kemana-mana gak terpisahkan. Kadang ke Hermes cuma berdua. Terus juga kalau ada apa-apa pasti ngomong ke aku. Terus kita sering buat makanan bareng. Kalau aku tiba-tiba diem aja terus kayak rasanya malas aja nggak ngomong gitu, dia pasti tahu. Dia juga kangen pulang. Udah timbang nangis ya, nggak lucu kan dia nangis di sini. Ya udah, terima kasih semuanya. Semoga nggak ada yang nonton sampai akhir biar nggak lihat ini. Dadah, sampai ketemu lagi. Aku sebenarnya seneng cerita gini. Kita lanjut lagi video. Dah. Apa sih Mel? Dah, makasih.